Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, delegasi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan saya Aisyah Taratira sebagai pembicara pertama, Freddy Famisya Sihabudin sebagai pembicara kedua, dan Abdurrauf sebagai pembicara ketiga pada posisi pro dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama. Sebelum beranjak kepada bangunan argumentasi kami akan menjelaskan bagaimana keadaan atau kondisi ekonomi nasional saat masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pandemi COVID-19 ini telah memberikan banyak sekali dampak khususnya kepada sektor-sektor kemasyarakatan seperti pendidikan, ekonomi, seni budaya, pariwisata, dan lain-lain. Sesuai data yang kami dapatkan pada situs berita CNBC Indonesia bahwasannya sampai Februari 2021 Indonesia masih menduduki peringkat 20 besar negara dengan jumlah COVID tertinggi di dunia. Selain itu, menurut data pada www.bps.go.id, kerugian sektor ekonomi nasional diperkirakan sampai dengan 517 triliun yang mencakup berbagai sektor perekonomian baik perusahaan, UMKM, dan usaha-usaha kecil lainnya. Lalu kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi yang termasuk dengan pertumbuhan ekonomi minus dengan 2 kuartal berturut-turut. Kontraksi pertama terjadi pada kuartal 2 dengan kinerja ekonomi minus 5,32%, lalu kontraksi kedua berlanjut di kuartal 3 dengan angka minus sebesar 3,49%. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 695,2 triliun. Namun sampai saat ini yang baru terrealisasi hanya 69,3% dari pagu anggaran PEN tersebut. Maka dari itu, pemulihan ekonomi akibat pandemi merupakan salah satu hal yang sangat urgensi dan harus diperhatikan dan ditelaah bersama pada mosi kali ini, yaitu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama khususnya pada 5 destinasi super prioritas. Mengapa sektor pariwisata super prioritas ini menjadi salah satu faktor dalam proses pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi? Seperti yang kita ketahui bahwa 5 destinasi super prioritas itu yaitu Danau Toba, Likupang, Labuan Bajo, Mandalika, serta Borobudur. Sektor pariwisata banyak sekali memberikan dampak-dampak kepada sektor-sektor lain khususnya dalam pengembangan ekonomi kreatif ataupun kesejahteraan masyarakat dan menambahkan devisa khususnya pada negara Indonesia sendiri serta memberikan dampak jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat dalam ketenaga kerjaan baik ekonomi sehari-hari dan lain-lain. Kami dari tim Pro sangat setuju dengan mosi ini bahwasannya dengan memaksimalkan infrastruktur serta program promosi 5 destinasi super prioritas itu dapat menjadi salah satu faktor utama dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Terima kasih. Keadaan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak terjadi tingkat kasus PHK yang dialami karyawan di berbagai perusahaan di Indonesia. Semenjak datangnya COVID-19, perekonomian di Indonesia semakin menurun dan terasa mencekik. Dan tentu hal ini dapat dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat. Menurut data yang kami dapatkan mengenai kurva Indeks Ekonomi Nasional Indonesia 2020 lalu, bahwasanya negara kita kembali mengalami krisis finansialnya. Hal ini dijelaskan bahwasanya Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang minus 2 kuartal berturut-turut. Melansir dari tradingeconomics.com menjelaskan bahwasanya kontraksi pertama terjadi pada kuartal 2 dengan rincian presentasi minus sekitar 5,32% year on year. Kemudian dilanjutkan pada kuartal 3 dengan presentasi minus sekitar 3,49% year on year. Kemudian yang terakhir dapat dilihat dari kuartal 4 dengan presentasi minus 6% indeks PDB Indonesia pada tahun 2020. Maka daripada itu, dengan ini kelompok kami menyatakan setuju terhadap mosi yang menjelaskan bahwasanya pemulihan ekonomi nasional Indonesia di tengah masa pandemi COVID-19 bisa mengandalkan sektor pariwisata, terutama di wilayah super priority. Adapun sebagaimana rancangan pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata Indonesia saat ini dan tentu didasari oleh prediksi anggaran dana bernegara yang menjelaskan bahwasanya ekonomi Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 5,3% di tahun 2021. Dan tentunya selain daripada itu, setelah menimbang dan juga mengumpulkan suara masyarakat sehingga terkumpul lebih dari 100 responden,
melalui survei online yang kami lakukan beberapa hari yang lalu mengenai mosi terkait. Berikut beberapa data tambahan untuk menguatkan argumentasi kami dan juga bagaimana cara pandang masyarakat terhadap mosi tersebut. Yang pertama, sekitar 69,2% responden menyatakan pernah mengalami gangguan pada mental health selama pandemi COVID-19 yang mengharuskan untuk berdiam diri di rumah saja. Dan sekitar 95,2% responden mengaku pernah, walau hanya satu kali, keluar rumah untuk refreshing. Dan yang kedua, sekitar 86,7% responden menyatakan setuju untuk tetap dibukanya sektor pariwisata di tengah masa pandemi COVID-19 dengan dua catatan. Yang pertama, yaitu memberlakukan jam operasional yang tepat. Yang kedua, yaitu memperketat protokol kesehatan baik dari petugas maupun pengunjung. Dan sekitar 83,8% tidak setuju untuk ditutupnya sektor pariwisata di Indonesia. Kemudian sekitar 98,1% dari responden menyatakan sadar bahwasanya saat ini keadaan ekonomi nasional Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan yang terakhir sekitar 90,5% menyatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang kaya dan juga memiliki potensi yang tinggi terkait sumber daya alam yang dimilikinya. Maka daripada itu, kita meyakini bahwasanya sektor pariwisata dapat membantu untuk memulihkan ekonomi nasional Indonesia. Masih sangat berkolerasi sebenarnya dengan argumen yang telah kami sampaikan sebelumnya mengenai kenapa harus sektor pariwisata yang menjadi kunci utama dalam pemulihan ekonomi nasional Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya pemberian dana investasi yang dianggarkan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur jangka panjang pada sektor pariwisata tentunya memiliki beberapa kebermanfaatan dan juga keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, sebagaimana telah saya sampaikan di awal, bahwasanya tindak kasus PHK di Indonesia semakin meningkat. Dan apabila dilakukan infrastruktur jangka panjang pada sektor pariwisata tentunya akan menjadi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia. Dan dengan catatan kembali bahwasanya penting untuk melakukan penyuluhan akan kesadaran protokol kesehatan. Dan yang kedua, apabila sektor pariwisata dijadikan fokus utama dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang, tentu saja nilai guna dan kebermanfaatannya akan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar atau bahkan masyarakat di Indonesia. Dan juga bukan hanya di masa pandemi saat ini, bahkan beberapa dekade dan juga generasi berikutnya dapat merasakan kebermanfaatan yang sama. Dan yang terakhir, seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak warga negara asing yang memiliki ketertarikan untuk datang ke Indonesia apabila sektor pariwisatanya semakin ditingkatkan dengan pembangunan infrastruktur jangka panjang tersebut. Hal tersebut mengakibatkan devisa negara akan semakin bertambah dan pemulihan ekonomi nasional akan bisa teratasi. Perkenalkan, nama saya Priyadiva Meisya Sihabudin, pembicara kedua dari Tim Pro. Kami setuju 100% untuk menjadikan industri pariwisata sebagai kunci utama, sebagai sektor utama dalam pemulihan perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, pada awal tahun 2020 lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama sempat menaksir wabah virus corona berisiko merugikan pendapatan sebesar 4 miliar USD atau setara dengan 54,6 triliun rupiah. Dan terbukti, devisa pendapatan sektor industri pariwisata turun hingga 90%. Sementara berdasarkan jurnal penelitian Oi Irwan Budimansyah Wijaya bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan penanaman modal asing tertinggi di Asia Tenggara. Tentu, peran sektor industri pariwisata sangatlah urgen terhadap PDB negara. Di Indonesia, pendapatan dari sektor pariwisata pada tahun 2009 mampu mencapai 6 juta US dollar. Meningkat dari tahun 2000 yang hanya sekitar 4.975.000 US dollar. Pertumbuhan yang sangat signifikan ini tentu tidak dapat kita lantarkan begitu saja. Terutama terkait dengan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2020 lalu. Keberhasilan rencana Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenkomerves, Odo RM Manuhutu pada akhir Juni 2020 tahun lalu saat untuk fokus mendorong perjalanan turis domestik dapat kita rasakan dampak baiknya sekarang ini. PDB negara pada Juli 2020 merupakan titik terendah di dekade akhir ini, yang mana kinerja ekonomi mencapai minus 5,32%
akhirnya bisa naik ke minus 3,49% pada akhir tahun 2020 ini. Dan kembali naik pada awal tahun 2021 dengan kinerja ekonomi minus 2,7%. Usaha sektor industri pariwisata beberapa bulan terakhir sangat membantu naiknya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walaupun begitu, minus 2,7% tidak dapat kita sebut sebagai stabil. Oleh karena itu, kami sangat setuju bahwa menjadikan pariwisata sebagai sektor utama dalam memulihkan ekonomi Indonesia dengan menjadikan 5 destinasi prioritas sebagai kuncinya, dan ini kita dapat menyelesaikan masalah banyaknya pekerja yang di PHK, menghidupkan industri ekonomi kreatif yang telah mati, dan mempertahankan status negara kita sebagai negara ber-PMA tinggi di Asia Tenggara. Promosi merupakan hal fundamental dalam ekonomi, dan turisme atau pariwisata merupakan teknik, strategi, atau sistem promosi yang sangat baik untuk kita praktikkan dan aplikasikan di negara kita. Mengapa? Karena dengan pariwisata atau turisme, dengan mudah negara kita dapat dipromosikan ke seluruh dunia. Dengan pariwisata atau turisme, hubungan bilateral, multilateral, ataupun kegiatan ekspor, impor, dan sebagainya dapat dengan lebih mudah ditingkatkan dalam segi kinerjanya. Dengan begitu, laju pertumbuhan ekonomi pun meningkat dan kita bisa menyandang kembali status ekonomi yang stabil, jauh di atas angka minus. Dewan juri yang terhormat, seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama sampai pembicara ketiga di posisi pro, bahwasannya sektor perekonomian adalah salah satu sektor yang terpenting atau urgensi dalam proses pemulihan akibat pandemi COVID-19. Mengapa demikian? Karena sektor perekonomian adalah salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor kemasyarakatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, seni budaya, dan lain-lain. Lalu mengapa kami sangat setuju bahwasannya sektor pariwisata atau dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utamanya dapat memulihkan sektor perekonomian di Indonesia sendiri akibat pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada fungsi ini mengambil kata memaksimalkan, di mana memaksimalkan ini berarti bahwasannya pemerintah sejak tahun 2019 lalu telah merencanakan dan menargetkan segala target-targetnya pada 5 destinasi super prioritas di Indonesia, di mana 5 destinasi super prioritas ini kedepannya akan memberikan banyak sekali dampak positif khususnya pada perekonomian masyarakat di sekitarnya untuk menambah investasi kepada Indonesia sendiri, lalu untuk mempromosikan pariwisata Indonesia di kancah dunia. Maka dari itu ini adalah salah satu hal penting yang harus ditekankan dan harus menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah Indonesia dalam proses pemulihan ekonomi akibat COVID-19 ini. Maka dari itu kami dari tim Pro kami sangat setuju bahwasannya dalam proses pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19 dan memaksimalkan 5 destinasi super prioritas. Dengan demikian kami sangat setuju dengan mosi ini. Terima kasih.